Jadi gini, Wahid Foundation itu kan membuat sebuah program namanya Desa Damai yang ada di 3 provinsi. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Enaknya apa Kak? Apa yang kayak dirasa yang diperoleh dari Kak Ulfa, seorang Kak Ulfa yang aktif di bidang organisasi yang pasti waktu banyak tersita di luar kan? Ya, jadi apa yang saya miliki itu tidak saya gunakan sendiri. Jadi bisa digunakan bersama-sama. Menariknya itu adalah apa yang saya lakukan di organisasi itu seakan-akan memang sama dengan visi dan misi hidup saya, berbagi dengan sebanyak-banyaknya. Jadi walaupun saya kerja pagi sampai pagi lagi mendampingi masyarakat di desa-desa misalnya, itu nggak berasa capek, walaupun sebenarnya capek, cuman karena cinta terhadap pekerjaan tersebut, jadi saya ngerasa enjoy aja menghadapi itu. Oh, jadi ini memang passionnya Kak Ulfa ya? Ya, makanya saya tuh sebenarnya tipikal orang yang pemilih dalam tanda kutip. Kenapa? Terus jatuh cinta sama kegiatan yang satu ini? Dari sekian banyak pilihan, mungkin kenapa jatuh cinta dengan organisasi ini? Saya bilang tadi bahwa yang saya geluti 3 organisasi ini kan Gus Dur. Jadi kenapa saya memilih 3 organisasi tersebut ya karena cintanya saya terhadap Gus Dur seperti itu. Wahid Foundation itu untuk melanjutkan visi kemanusiaannya Gus Dur yang digagas oleh Mbak Yeni. Gus Durian pun juga untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan Gus Dur bagi orang-orang yang sangat mencintai beliau. Yang ini digagas oleh anak pertamanya Mbak Alisa gitu. Nah, di Lakpesdam juga demikian. Lakpesdam itu hadir dulu ketika PBNU lagi stuck. Gus Dur menjadi ketua PBNU, akhirnya dibentuk Lakpesdam ini, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, agar SDM yang ada di NU itu bisa lebih progresif dan proaktif terhadap kejadian-kejadian yang menimpa Indonesia pada waktu itu. Jadi semua yang saya lakukan di sini memang ada hubungannya dengan Gus Dur semuanya. Nah, itu kenapa saya memilih itu karena memang idola saya itu adalah Gus Dur seperti itu. Kan ada ininya juga ya, ada tagline-nya ya, humanity for all atau apa gitu. Kalau Gus Durian ya. Yang Gus Durian. Kalau di Wahid Foundation misalnya, peace without justice is an illusion. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Sekarang kalau yang Gus Durian yang kita bikin sendiri itu ya humanity for all, kemanusiaan untuk semua. Seperti itu. Tapi kalau saya pribadi kenapa sangat begitu mencintai Gus Dur, karena melihat jalan lika-liku kehidupan saya itu hampir mirip dengan apa yang dikatakan Gus Dur. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Jadi itu yang selalu terngiang-ngiang dalam diri saya untuk terus berbagi dengan masyarakat, dengan orang-orang, untuk diadvokasi dan segala macam ditemani seperti itu. Jadi memang kalau adik-adik sekarang gitu ditanya siapa idolanya, pastinya kebanyakan ini ya, BTS atau siapa, NCT 127 atau berapa gitu. Nah, tapi kalau seorang Kak Ulfa itu udah beda, sama kreatif, backgroundnya udah beda, apalagi terjun ke masyarakat itu menjadi passionnya, kesukaan dia melihat langsung keadaan masyarakat ya Kak ya, dan membantunya tentunya. Untuk ininya sendiri, posisinya sendiri di Wahid Foundation ini sebagai apa sih Kak? CO atau Community Organizer. Jadi semacam kayak
pendamping di desa. Jadi gini, White Foundation itu kan membuat sebuah program namanya Desa Damai yang ada di 3 provinsi. Nah, jadi di Sumeneb itu ada 3 desa damai sebagai desa dampingan. Mereka mempromosikan perdamaian yang aktor utamanya adalah perempuan. Jadi kegiatan-kegiatan saya adalah mendampingi kelompok desa damai ini dalam RADes mereka, rencana aksi desa damainya, seperti itu. Nah, kalau desa damai yang sekarang ini, yang sekarang digagas sama Kaulfa itu di mana lokasinya? Gimana? Desa damai yang digagas Kaulfa sekarang itu di mana lokasinya? Oh, ada di 2 kecamatan. Kecamatan Gulu-Gulu itu ada desa Gulu-Gulu, terus ada desa Payudan Dundang. Dan di kecamatan Kesongsongan, Terancak. Wah, jauh-jauh ya. Itu lumayan sih. Itu FYI ini sahabat kreatif ya, dari kota kurang lebih 1 jaman. Iya, 1 jam ya. Dari kota. Jadi di 3 desa itu, tapi kalau untuk Gulu-Gulu dan Payudan Dundang berdekatan. Yang lumayan jauh memang Terancak itu. Perbatasan ya. Kesongsongan itu juga perbatasan sahabat kreatif. Lumayan lah, jauh. Ininya rutenya mainnya jauh nih, jauh Pak. Terus kenapa memilih desa di sana sebagai desa damai? Karena desa tersebut merupakan salah satu desa yang dalam tanda kutip ya belum aman, dalam hal misalnya ketika terjadi pemilihan kepala desa ada bentrok dan segala macam seperti itu. Jadi di Terancak juga terkenal caroknya, dan di sana juga ada tempat pembuangan mayat gitu ya. Kalau misalnya ada pembunuhan atau apa, mayatnya dibuang di sekitar sana. Ngeri. Jadi memang kayak mau ini ya. Saya melewati tempat itu naik turun gunung gitu. Oh gitu. Gak pernah sih Nuri ke sana. Ya memang lagi nggak ada perlunya juga sama kreatif ya. Kalau ada kepentingan baru. Nah, mungkin nggak kalau Kaulfa membuat satu visi dan misi agar desa di sana itu lebih damai, lebih kayak open terhadap pengetahuan, informasi dan yang lainnya, gitu nggak sih visi misinya? Iya, jadi karena kan Wahid Foundation ini adalah menyebar visi kemanusiaan Gus Dur, seperti misalnya perdamaian, keadilan, toleransi, dan juga membangun demokrasi yang berkeadilan, seperti itu. Jadi itu yang memang dijadikan yang dijadikan dasar dalam desa damai tersebut. Oke, jadi memang mendamaikan seluruhnya sahabat kreatif agar mereka juga tahu, terbuka tentang informasi juga. Terus nggak kayak seperti yang diceritakan ya, yang menyeramkan, enggak lah. Nanti seperti biasa, orang Sumeneb itu kan ramah-ramah ya Kak ya. Ya, tapi yang didorong itu adalah peran perempuannya sebagai aktor perdamaian dalam mengembangkan kohesi sosial dan memperkuat daya tahan masyarakat, khususnya dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sejauh ini kan udah sibuk nih kalau Fanya. Sibuk, apalagi desa damai itu udah ada 3 ya. 4 lah, Kesongsongan, Terancak, terus di Ganding itu 3. Oke. Nah, sejauh ini kan udah sibuk nih. Terus apa sih yang membuat Kak Ulfa itu nyaman dengan kesibukan Kak Ulfa? Terus apa pelajaran dan pengalaman yang berharga yang didapat dari Kak Ulfa terjun langsung ke desa gitu untuk menciptakan desa damai ini?
Ya, jadi saya nyaman dengan pekerjaan atau dengan terjun di organisasi ini karena memang passion saya di situ gitu. Dan saya menemukan orang-orang yang juga sevisi dan semisi dengan saya untuk menyebarkan perdamaian dan juga memperkuat sumber daya manusia yang ada di desa tersebut seperti itu. Dan saya dapatkan banyak sekali Mbak untuk best practice-nya gitu ya. Nah, karena saya juga concern di isu-isu perempuan ya. Nah, ketika saya melihat kegiatan-kegiatan perempuan yang ada di Desa Damai ini, saya itu melihat bahwa sebenarnya perempuan itu kalau boleh dinilai ya, memang lebih unggul sih dibanding laki-laki, karena mereka benar-benar mengeluarkan segala kemampuannya untuk bagaimana rumah tangganya bisa bertahan dalam segala hal, dalam perekonomian bahkan. Jadi di sana ketika saya melihat ibu-ibu itu mereka mampu loh bertahan melewati pandemi ini, misalnya dengan kreativitas mereka, jualan apapun seperti jualan makanan ringan, kemudian juga ada produk-produk lokal yang mereka buat gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa sebenarnya kalau mau belajar tentang arti emansipasi perempuan itu, ya belajarlah terhadap perempuan-perempuan yang ada di desa seperti itu. Iya, mereka multi talent ya. Nah, mereka tuh aktor banget, aktor perdamaian. Karena gini, di salah satu desa dampingan ini pernah misalnya ada kejadian hampir ada carok, itu sudah hampir bentrok ya, dan perempuan ini yang melerai, yang membuat carok itu tidak terjadi. Dan perempuan ini kebetulan sekarang menjadi ketua Pokjanya, ketua Pokja di desa tersebut yang sudah pernah diundang ke Jepang untuk membahas tentang perdamaian yang ada di desanya. Jadi dia diundang ke Jepang bercerita tentang itu gitu loh. Itu pencapaian yang luar biasa. Iya, ini yang dinamakan the power of emak-emak ya. Betul, the power of perempuan. Jadi perempuan itu bisa segalanya, sahabat kreatif. Bisa membuat ribut, bisa membuat damai juga, sahabat. Wah, jangan senggol tuh yang namanya perempuan ya. Kalau kamu nggak pengen terluka, sahabat, hatinya. Cailah.